Salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsanisih, kita akan melanjutkan proses pembelajaran dalam program Karma dan Reinkarnasi. Banyak sekali pertanyaan kepada saya tentang siapa yang menanam, siapa yang menerima. Karena yang beredar di masyarakat lebih banyak pemahamannya, kakek saya loh yang berbuat, pantas dah cucunya seperti ini. Atau banyak juga, wah inilah karena orang tua saya begitu, pantas dah saya mendapat hal yang buruk seperti ini. Nah, bagaimana keterkaitan dengan hukum karma? Padahal kita sudah jelas sekali paham, hukum karma selalu berhubungan dengan apa yang kita tanam dan itulah yang kita tuai. Nah, bagi kita yang masih bingung seperti apa yang saya sampaikan tadi, mari kita belajar bersama dalam fragmen sebentar lagi sehingga kita lebih paham dengan konsep siapa yang menanam dan siapa yang menerima. Oke, stop. Waduh, gimana ini? Gimana, Pak? Saya sudah merasa telat nih, Pak. Enggak, masih ada waktu, santai aja. Benar. Tunggu, Sundar. Sudah. Permisi, Bunda. Oh, ya? Iya, tamunya sudah datang, Pak Swantike. Pak Apakah boleh Swantike, ya. sudah saya panggilkan Boleh, sekarang? silakan, Oke, Pak. terima kasih. Mari, Pak. Nah, ini Pak. Silakan. Silakan. Bunda, Halo, apa kabar? sehat Bunda. Silakan, Oh, Pak. nggih. Silakan. Saya duduk Pak ya. Iya, silakan duduk. Kalau begitu saya izin ya. Saya Loh, mau- kok izin? Gimana, Pak? Sudah kenal lama gini kok. Oh gitu. Ya sudah di sini barengan dong. Boleh. Gimana, Silakan. Bunda? Saya izin juga. Terserah Pak Suwan aja kalau sudah nyaman. Oh iya, Pak Gede nggak apa-apa di sini aja sama Makasih, saya, Bunda. nggak apa-apa. Saya duduk ya. Oke. Deh, kalau begitu. Apa yang bisa saya bantu nih? Wah, luar biasa Bunda. Iya. Oh, sangat luar biasa baru kali ini bisa bertemu langsung dengan Bunda. Padahal informasinya dari Pak Gede sudah lama banget. Iya loh. Ya, ini kita temenan lama, sudah lama sekali. Dia juga ada beberapa bisnis Ya, ya. betul. Jadi ada beberapa hal yang ingin ditanyakan sebenarnya. Silakan Pak Suwan yang akan. Jadi begini Bunda, saya ada bisnis di Ubud, itu jualan kopi, Grand Pass Kopi and Eat. Grand Pass. Ya. Ya. Itu udah berdiri sekitar 3 tahun yang lalu. Oh ya lumayan ya. Ya, maksud saya kedatangan dan bertemu dengan Bunda adalah ya untuk menanyakan bagaimana bisnis expand nanti ke depannya. Oh, gitu. Kan seperti itu Iya, Pak. iya. Betul. Seperti apa yang disampaikan oleh sahabat saya gitu. Jadi saya Boleh, terbesit boleh. hati saya untuk kenapa tidak gitu untuk bertemu dengan Bunda langsung. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan sesuatu dulu. Oh, Gitu. Bawa apa nih? Ini ada nih, ada Pak. Nah, kan kalau nggak kenal nggak sayang, jadi Betul, silakan. betul. Nah, ini produk
dari Grandpass, ini coffee bean-nya. Kopi. Iya. Oke. Setelah itu kalau ada bule yang tergesa-gesa nggak mau duduk di kafe, biasanya kita kasih yang take away. take away-nya, Nah, ini ya. take away-nya. Udah Dan komplit ini. Wah, sekalian Bunda. Jadi yang lebih luar biasa lagi Bunda, saya membawa souvenir. Jadi Bunda bisa taruh di office-nya Bunda. Jadi setiap Bunda lihat ini ingat sama Grandpa. Kau tahu aja saya suka ngumpulin Cuman feeling sih kayaknya sih cangkir-cangkir yang Bunda senangnya ngopi kecil. gitu. Yang punya, yang buat saya dikirim ke rumah aja ya. Jangan Pak De. Lebih baik minum di sana langsung sama saya. Terima kasih undangannya. Kan lebih enak kan? Ya, nanti sama Bunda ya. Ya, Mampir kita ke sana ya. jalan-jalan nih Jalan-jalan. sampai ke Ubud. Ya. Wih, dan luar biasanya menunggu jadwal untuk bisa ketemu Bunda ini wah, luar biasa. Iya, iya, iya. Saya telepon berapa kali, nggak bisa akhirnya. Ya, Akhirnya mohon hari ini maaf syukur. Pak, Wah, karena kan syukur berkat Tuhan hari ini saya bisa ketemu dengan beginilah. Bunda. Tapi sebelum itu saya udah siapkan semua. Oh, Apa yang mau saya tanya? Oh iya Itu saya tulis benar, itu. kan bagus begitu. Iya. Jadi nggak ada yang lupa yang mau Betul, Bunda. Saya ditanyakan. tulis semua biar saya nggak rugi ketemu Bunda gitu loh, betul nggak? Oke. banyak hal yang ingin ditanyakan. Boleh ya. bisa Ya, saya karena mau pesennya pinjam aja Ada sekarang. juga yang detail begini ya. Karena pesennya kemarin ya biar Nah, dicatatkan ini saya dulu catat ya. semua. Waduh, mantap sekali. Apa ini, Pak? Waduh. Ini ada sesuatu ini. Aduh, Kenapa, Pak? Waduh. Kok kayak muncul rasa yang pernah ada ini? ini Jangan sedih begitu dong. saya jujur setiap saya namanya siapa itu, pergi Pak? kemana, ini bapak dengan ibu saya. Oh. Jadi saya bawa terus foto ini kemanapun saya pergi. Karena saya ingat tanpa perjuangan beliau tentunya saya tidak bisa menikmati hidup. Ya bisa dibilang cukup lah untuk saya dan keluarga saya hari ini. Karena saya meyakini bahwa apa yang bapak saya tanam sebelumnya, orangnya ikhlas bekerja, tidak pernah mengeluh kepada anak-anaknya walaupun secara finansial mungkin gaji beliau tidak seberapa. Tapi dengan ketulusan hati mengabdi sama bosnya, akhirnya beliau bisa mendidik anak-anaknya seperti saya. Walaupun beliau tidak memberikan nasihat, yang saya contoh adalah setiap sikap yang beliau tunjukkan, yaitu sebuah keikhlasan bekerja dengan orang. Luar biasa. berarti- Menginspirasi Ya, betul. sekali ya. Dan itu sangat menyentuh saya, sehingga apapun yang saya lakukan, saya pasti lihat ini untuk membangkitkan semangat kerja saya. Ya, mengingat perjuangan apa yang Betul. sudah Ya, Bapak Ibu ya. lakukan. Betul Ya. Bunda. Wah, boleh minta tisunya nih. Maaf Bunda, Enggak apa-apa. Nggak Silakan, Pak. apa-apa. terlalu panjang kalau mungkin saya ceritakan di sini. Wah, jadi ikut nih Pak jadinya. Wah, menginspirasi. Jadi ingat ya bagaimana perjuangan. Oh, Pak Gede juga punya Iya, jadi kan cerita perjuangan juga. orang tua bagaimana seperti itu dari bawah ya. Iya. Jadi rasa hormat dan bakti kita kepada orang tua. Jadi saya Menginspirasi sekali. Betul Pak Gede. Jadi saya memiliki keyakinan apa yang dia tanam itu mungkin membuat bisa saya menjadi saat sekarang ini. Seperti itu. Sehingga ya untuk itulah mungkin apakah ada efeknya atau bagaimana saya tidak tahu. Saya mencari-cari selama ini apakah ada korelasi antara hal itu dengan kehidupan saya sekarang. Ya, tentu. Jadi itu membuat saya galau Bunda. Setiap melihat ini saya merasa air mata saya sedikit keluar, bahkan mungkin kalau tidak bertemu Bunda atau saya di tempat yang sepi mungkin saya nangis terus ya. Begitulah Bunda. Ya. Benar. Bagaimanapun peran orang tua itu memberi arti dalam hidup kita, Pak. Masing-masing orang punya cerita ya. Jadi seperti apa yang diceritakan Pak Suantike ataupun Pak Gede, bahkan saya juga punya cerita di mana masa-masa saya bersama orang tua saya selalu membekas ya, nasihat beliau dan juga perjuangan-perjuangan beliau dari sisi bagaimana membuat kita sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual, upaya beliau berdua atau bahkan secara finansial ini ya. Kalau saya dengar cerita Pak Suan, wah saya kan udah lihat wah hebat ini udah ada Grandpass gitu ya, sudah bisnisnya oke lah saya lihat sudah mulai jalan, secara energi sudah
terradiasi. Tapi di balik kesuksesan Pak Suwan ini saya tidak menyangka loh kalau itu ada perjuangan orang tua di balik itu. Benar Bunda. Dan itulah kenapa foto ini selalu mendampingi saya setiap saat. Karena saya meyakini bahwa sebuah restu itu adalah Iya, restu orang tua itu ya, melancarkan jalan Ya, kita. Kita tidak boleh melupakan hal itu. betul. Nah, dari proses ini pun kalau saya lihat, maaf nih, saya jadinya ngajak berhitung ya, maksudnya berhitung dengan secara energi ya. Karena setiap orang terlahir dia itu sudah membawa takdirnya atau karma yang dia bawa dalam proses lahir ya. Jadi ada yang meyakini itu sebagai takdir, bisa meyakini itu sebagai karma atau dosa asal yang harus dia bawa. Mereka tidak mengerti bagaimana itu prosesnya, tapi setiap orang unik dan porsinya berbeda-beda. Nah, kalau kita bilang tadi, Pak Swantika tadi bilang, ini usaha ibu bapak saya berjuang, kemudian dari usaha beliau akhirnya ya Pak Swan lah yang menerima. Ya, saya rasa dari proses ini banyak orang juga berpendapat begitu bahwa oh karena kakeknya kaya, pantas dah si anak cucunya kan kaya gitu. Terus oh perjuangan kakeknya atau orang tuanya begini, pantas dah anak-anaknya begitu, ya kan? Banyak yang seperti itu, bahkan mungkin tidak masalah kaya aja. Ada yang karakternya buruk loh, kakeknya karakternya buruk sekali, pantas dah cucunya kayak gitu. Nah, sehingga pemikiran orang ini menyatakan bahwa hukum karma itu dapat turun-menurun. Seperti warisan. Seperti warisan yang diturunkan sang kakek ke cucu-cucunya, anak cucunya. Nah, sering di masyarakat seperti itu ya. Itu yang beredar. Nah, saya ingin menunjukkan aja ke Pak Swan ya. Jadi supaya tidak galau dan merasa tidak nyaman karena biar tuntas. Iya, biar tuntas. Kita sudah lama menunggu ya. Dan bisa untuk diaplikasikan nanti di usaha berikutnya. Nah, coba kita lihat, ada loh kakeknya kaya raya. Ya. Kemudian oke lah punya anak kan. Tapi setelah punya cucu, sang cucu ini malah menghabiskan semua kekayaan kakeknya. Kenapa itu bisa terjadi? Atau seorang ayah nih lahir dengan tadi biasa-biasa saja, tapi dia berjuang untuk anak-anaknya. Sama seperti Bapak. Sama seperti Bapak. Nah, dari saya yang melihat pun apa yang Pak Swantika dapatkan, ini bagian dari proses apa yang Pak Swantika tanam dulu juga. Waduh, saya sampai merinding Bunda. Iya, karena tidak serta-merta segala sesuatu itu dari apa yang kita dapat dari orang tua. Ya memang sih apa yang nilai-nilai baik yang didapat dari orang tua menentukan proses kehidupan kita. Ya, contoh aja sekarang. Kalau saya ukur dengan soul meter, ya, untuk Bapak Pak Swantika, orang tua, Bapak itu dari lahir dia punya 2 poin kemakmuran, ya 2 poin. Kecil itu ya Bunda maksudnya. Ya kalau ya katakanlah orang paling kaya nih 10 gitu ya, yang dia bawa. Jadi apa yang dia waktu lahir dia membawa karma kemakmuran itu 10 lah paling kaya. Nah, Bapak ini cuma 2 poin. 2 poin. 2 poin saja. Jadi kenapa dalam proses hidup lahirannya, kehidupannya untuk mendapatkan kemakmuran dia harus berjuang keras. Ya, kalau tadi sih sepintas kerja seperti dengan bosnya. Apakah seperti itu? Ya, betul. Dia harus berjuang. 30 tahun loyalitasnya dengan satu bos. Betul. Ya, kemudian dia menabung, dia berupaya sampai akhirnya bisa membuat suatu usaha kan gitu. Dan di situ kemudian lahir kan Pak Swantika. Nah, kalau saya ukur juga Pak Swantika. Wah, saya harus mendekat lagi dulu. Dicatat juga Pak kalau Swantika. Oke.
ini ada 5 poin kemakmuran. Berarti nilainya lebih gede Lebih daripada gede lagi, ayah gitu, daripada bapak. Jadi poin yang besar ini, yang 5 poin ini dibawa dari past life-nya Pak Swantike. Dari Pada kehidupan dari sebelumnya. kehidupan sebelumnya. Jadi kemakmuran ini bukan diwariskan. Oh, itu ada hubungannya, Bu? Ada secara energi atau berhubungan dengan karma atau reinkarnasi. Iya. Jadi kan Pak Swantike supaya ada rasa percaya diri. Iya. Oh, saya sudah membawa kemakmuran. Oh, bapak saya dia berupaya keras. Karena itu memang harus dia lakukan. Nah, kenapa Pak Swantike kemudian dilahirkan dalam keluarga yang akhirnya mengarah pada kemakmuran yang berkecukupan kan, akhirnya dari awal mungkin usaha keras bapak, kemudian kemakmuran bapak bertumbuh, kemudian Pak Swantike masuk dan Pak Swantike belajar. Ini kan belajar nih betul. dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga pencapaian sekarang ini, kalau sekarang saya ukur nih setelah apa nanti usahanya? Grand Pass. Grand Grand Pass Pass. Coffee and Eat di Ubud. Ya, Ubud ini, Pak, ya? setelah saya ukur kemakmuran sekarang nih. Kalau yang tadi 5 poin kan pada waktu baru lahir ya. Oh, ini ada tambah 2 poin, ada 7 poin ya. Berarti dari proses lahir, kemudian melihat contoh orang tua yang bekerja dan menurunkan istilahnya mengedukasi anaknya untuk tangguh, memberi contoh sehingga Pak Swan merasa Ada bangga upaya ya. dan terus nilai-nilai itu yang dibawa sampai Pak Swantike juga mau berusaha sehingga itu pun membuat kemakmuran Pak Swantike bertumbuh. Jadi takdirnya 5 poin tapi nasibnya jadi 7 karena melihat contoh orang tua yang baik dalam proses berbisnis, kan ada edukasi nih dari kecil, diarahkan mungkin ya. Kemudian secara otomatis Pak Swan juga bertumbuh dengan kemakmuran itu. Waduh, bersyukur sekali. Didikan orang tua. Ya. Memberikan contoh jadinya. Memberikan Contoh yang contoh sehingga menumbuhkan, melayakkan Pak Swan untuk proses bertumbuh secara kemakmuran. Ya. Terus kalau kita lihat nih, misalkan nih, ya Bapak Pak Swan dengan karma 2 poin ini, kemudian dia berupaya, kemudian lahirnya Pak Swan, kan gitu. Tapi Pak Swantike tidak ada keinginan, tidak respect terhadap orang tua, tidak punya keinginan untuk berbisnis, walaupun sudah ada contoh yang bagus. Tidak berupaya. Tidak berupaya, maka tidak ada nilai yang kemudian dari 5 jadi 7. Mungkin Pak Swan malah menghabiskan kemakmuran yang diberi, yang harus diterima dari orang tua ini, kan banyak juga. Betul. Saya jadi ingat saya lihat sebuah keluarga, orang tuanya makmur, waktu dia kecil makmur. Di teman-teman saya juga ada yang seperti itu. Tapi dalam proses berjalannya waktu, saya menjadi berpikir kenapa bisa turun Kemakmurannya. Ya, Jadi itu dah. seperti yang Bunda jelaskan tadi, itu dah sangat sebenarnya. ada pengaruhnya luar biasa. Ya. Jadi karma itu ditanam sendiri dan apa yang dia tanam itulah yang dia tuai. Tapi ketika ada usaha, ya ini kan bagian karma nih Bapak. Ya syukurlah Bapak itu dari apa yang dia bawa karma kemakmuran dari mulai lahir itu dia juga berusaha ya. Sehingga ada peningkatan. Kalau saya ukur Bapak ini kan dari 2 poin sekarang tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa. Itu perjuangan itu. Nah, Sampai sekarang pun beliau Sampai- masih berjuang mungkin untuk mendoakan ya. saya. Jadi iyalah. karakternya bagus jadinya ya. Ya, tetap berusaha, berusaha, kan, tetap ya. menanam kebaikan betul. dalam proses ini, Iya. terutama di bidang kemakmuran. Karena hukum karma ini sangat tepat. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kalau saya lihat dari proses Bapak ini kan murah hati, berbagi, ya kan. Kayaknya nggak pelit banget, saya tidak ada pelit radiasinya. Oh, kalau pelit mempengaruhi ya, Pak? Pengaruh banget. Makanya kalau kita usaha itu jangan pelit-pelit. Makanya pelit bikin sulit jadi. Betul sekali. Kenapa begitu? Padahal
kalau orang berpikir ya, oh usaha nih harus mendapatkan keuntungan yang banyak. Betul. Ya, sebesar-besarnya. Akhirnya dia pelit nih. Iya. Padahal dengan efek pelit ini, dia mengurangi kemakmuran untuk dirinya. Karena orang yang pelit tuh kan maunya dapat aja. Ya. Dia tidak pernah memberi, Oh, tidak mau berbagi. Ya, tidak mau berbagi. Wah, Pak Suan udah berbagi hari ini nih. Nah, ini kan Luar salah biasa. satu bentuk berbagi nih. Ya, jangan salah loh, kalau kita berbagi kemakmuran pada orang lain, kita juga mendapat kemakmuran. walaupun hanya Iya, sekedar. walaupun sekedar, gitu ya. iya. Kadang-kadang kan ada orang berpikir harus memberi yang banyak untuk mendapatkan banyak. Niatnya kan tulus, Pak ya. Yang penting kan niat dari ketulusan hati kita. Ada juga yang ngasihnya banyak-banyak tapi niatnya jelek lah. Ada udang di balik papan. Ada hal seperti itu banyak sekali. Maka kita kadang-kadang juga harus memahami ya, oh ya, ini ada niatan buruk di balik itu. Tapi kalau yang saya pahami kan semua terradiasi nih, energi dari apa yang diniatkan seseorang itu udah terradiasi ke alam. Iya. Kalau kita peka kan kita sudah berasa nih, oh, orang ini nggak tulus memberi. Tapi nilai ketulusan ini sangat luar biasa ketika dia hanya memberikan sedikit dengan ketulusan yang hati yang luar biasa, itu lebih berarti daripada dia memberikan harta yang banyak tapi ngedumel di dalam hati. Ya tidak ada, jadi masih ada keterikatan. Misalkan waktu memberinya dia baik-baik saja, tapi setelah itu dia pikirin duitnya nanti untuk apa ya? Ya, terus atau nanti saya dapat apa ya bisa ngasih dia gitu. Ada imbal baliknya. Nah, itu juga mengurangi nilai daripada kemakmuran. Ya, jadi tetap pelit itu nggak boleh. Nah, kalau itu kalau Apalagi bisa dengan karyawan. Nah, apalagi dengan karyawan itu yang penting. Karena banyak orang kan sama karyawannya ketat banget ya. Padahal coba bayangkan di balik itu semua karyawanlah yang membuat dia menjadi kaya kan. Yang membantu ya. Yang membantu proses dia mendapatkan rezeki itu. Terus jangan salah, di balik seorang karyawan itu ada karma. Kenapa? Coba nih, masa berapa punya karyawan Pak Suantike? Kalau dari semua bisnis mungkin sekitar 80 orang. Wow, luar biasa. Coba berbagi dengan 80 orang, dengan 80 kepala, dengan 80. Pasti Bahagianya tidak mudah. luar biasa. Tapi itulah Iya. proses berbagi. Itulah yang membuat proses kemakmuran Pak Suan bertumbuh. Nah, ketika seseorang kita menanam kemakmuran, kita harus melihat dari sisi subur enggak sih saya menanam di sana. Sama aja kayak tanaman nih, kayak ini nih tanaman. Dia ditaruh di tanah yang ada yang subur, maka dia akan tumbuh baik. Coba kalau di benihnya itu di meja, tumbuh nggak dia? Enggak juga. Maka kemakmuran juga berlaku seperti itu. Ketika menabur benih, kita harus mulai berpikir. Bukan mau dapat keuntungan loh, tidak, tapi bijaksana dalam menanam. Tuh. Nah, apa yang harus kita tanam? Ya tanam kebaikan, sehingga kebaikan itu akan muncul. Nah, kebaikan itu sama siapa? Kan itu, karena itu yang menentukan. Orang sering lupa bahwa saya memberi orang-orang yang jauh. Tapi Pak Suan sudah memahami tadi, oh kalau gitu berbagi sama karyawan dong. Karyawan, orang tua lagi kan. Orang tua itu kan yang membuat kondisi Pak Suan sekarang itu kan dari orang tua. Walaupun Pak Suantike paham, itu karma yang Pak Suantike tanam. Ya, jadi nggak bukan istilahnya karma itu bisa diturunkan, tidak bisa, tapi harta bisa diturunin. Karmanya tahu sendiri. Ya, karmanya tahu sendiri-sendiri. Bapak-bapak, anak-anak, cucu-cucu sendiri-sendiri. Miliki sendiri, nikmati dewi-dewi. Tapi kalau ini kemakmuran, kan dia sudah, oh saya memberi nanti ke anak, ke cucu, itu bisa diturunkan. Nah, yang saya lihat kan nilai-nilai yang ditanamkan seperti tadi sampai Pak Suan paham. Oh, sama karyawan loh berbagi. Karena tidak banyak orang memikirkan itu. Dia mungkin loyal sama teman-temannya, ngopi bareng, pergi bareng, tapi sama karyawannya pelitnya minta ampun.
Ya, padahal karyawan itulah yang berkarma dengan dia untuk mendatangkan kemakmuran untuk dirinya. Orang dia kerja sama kita. Iya. Ya kan, kita punya kewajiban yang lebih dalam tanda petik untuk memakmurkan mereka. Ketika suatu perusahaan atau seseorang bos memakmurkan karyawannya, hukum apa yang dia dapat? Tabur tuai. Dia pun akan menerima kemakmuran lebih dari apa yang dia tanam. Paling nggak diberikan doa yang baik dari karyawan kalau sudah Iya, benar. Kalau pelit doanya kan Wih, bos saya bagus loh, biarlah perusahaan ini makmur. Iya. Kalau perusahaan ini makmur, saya juga dapat kecipratan rezeki. Iya. Kan semua kan Betul. bagus. Semua ada keterkaitannya. Betul, itu dah. Dalam konteks bisnisnya, tadi kan saya lihat Bunda ada ngukur gitu. Apalah di bisnis itu apakah ada hal-hal yang perlu diukur? Seandainya, betul nggak? Seandainya ketika ada orang membuat bisnis, atau saya mau buat bisnis baru atau memperluas jaringan bisnis ini, Betul. kira-kira ada kriteria nggak yang bisa diukur apanya seperti itu? Nah, Ya, itu banyak sekali, Pak. Memang bagaimana ya, banyak orang yang main coba-coba nih. Iya. Ya, buat bisnis kok coba-coba ya, berapa duit harus melayang itu. Ya, itu karena mereka tidak tahu. Iya. Tapi kalau kita sudah paham dengan proses ini, bahkan mau bisnis itu harus disesuaikan dengan karma Iya, juga. betul. Jadi kalau dilihat ini proses karma dan reinkarnasi. Misalnya nih Pak Suwantika, dalam proses kehidupan dulu nggak pernah berbisnis di makanan, tidak tahu caranya masak. Bisakah dia lahir saat ini bisa masak? Enggak juga kan, Enggak. susah. Buktinya saya nggak bisa masak, tapi saya berkarma dengan bisnis ini. Ada ya hubungannya, betul, Bunda? ada. Maksudnya gini, kayak nih, wah ada orang loh baru nari sedikit latihan nih, Iya. menari. Dia sudah fasih, wah sudah pinter banget ya pinter. narinya. Tapi ada yang bertahun-tahun dengerin gongnya aja nggak nyampe gitu ya. Karena itu bagian dari reinkarnasi dulu, dia sudah punya rekamannya. Sehingga kehidupan saat ini tinggal sedikit aja klik gitu, dia memorinya mengikuti. Ini yang disebut dengan potensi. Tinggal dipoles dikit. Tinggal sama boleh jas sedikit sudah langsung. jadi. Nah, sekarang kalau dilihat lagi, Pak Suwantika ini bisa mempunyai karyawan sampai 80 ya tadi ya. Berarti jiwa Pak Suwantika bukan jiwa yang biasa-biasa. Waduh. Maksudnya gimana itu? Ya. Nah, maksudnya di past life-nya, berarti Pak Suwantika sudah biasa memanage orang lain, orang banyak. Berarti punya karma dengan banyak orang juga ya. Dan disinilah kita harus paham bahwa proses kehidupan saat ini adalah memperbaiki karma kita dan berusaha menyelesaikan. Nah, orang-orang yang datang pada proses saat ini adalah dari orang-orang di masa lalu yang berkarma dengan Pak Suwantika. Jadi saya menerima apa yang saya perbuat dulu. Iya, apa yang dibuat dulu. Jadi kan sekarang Oh dulu kita nabung, lihat. sekarang menerima. Iya, Bener Iya, seperti iya, itu. benar iya, itu. iya, iya, Jadi iya. supaya maksud saya supaya Pak Suwantika merasa lebih bertanggung jawab terhadap karyawan Betul. dan melakukan sebaik-baiknya dan menabung di kehidupan saat ini lebih baik lagi daripada di masa lalu. Ya, ya. Karena 80 orang ini kalau di past life tidak berhubungan dengan Pak Suwantika, mereka tidak datang dalam kehidupan saat ini untuk menjadi karyawan. Oh gitu. Apakah bisa artinya Pak Suwantika punya hutang kepada mereka? Betul sekali. Itulah hutang. Dan apakah mereka juga memiliki utang sama saya? Benar juga. Sama-sama berhutang. Maka Sama-sama sekarang melunasi ini kan berarti kita ya? sama-sama melunasi hutang-hutang karma kita. Dari proses ada yang kehidupan saat dulu, ada yang sekarang mungkin dia dulu tidak pernah bekerja dengan Pak Suwan, sekarang dia bekerja. Berarti supaya kita tidak berhutang yang buruk kepada mereka, bikinlah karyawan kita nyaman, bikinlah karyawan kita itu merasa diorangkan, dihargai, dan berikan salary yang sesuai, sehingga kemakmuran yang ditanam, kemakmuran yang akan dituai. Loh, Mantap. luar biasa. Nah, Saya hanya bertanya satu, tapi kayaknya buku setebal ini
lebih tebal dan lebih banyak yang dijelaskan sama Bunda. Wah, luar biasa sekali. Jadi Pertama saya bersyukur ada teman yang menjembatani saya bisa ketemu dengan Bunda. Oh, ini juga bagian dari karma loh Pak, jangan salah. Ya walaupun saya belum ada yang ingin saya tanyakan, tapi sudah Sudah terjawab menjawab ya. ya. dijawab. Bunda itu mewakili hampir semua, bahkan semua yang ada dalam pikiran saya selama ini. Terima kasih Bunda. Iya betul. Jadi itulah yang terjadi Pak Suwantika, dan harapan saya kan bisa lebih menghargai waktu yang terlewatkan gini. Ya, kita sudah ngejalanin nih sekian waktu, dan dari Bapak Pak Suwantika sudah kejawab. Oh, berarti memang saya yang berupaya, saya yang menanam karma. Kemudian saya harus menuai nih saat ini. Ya, saya bersyukur saya sudah mulai apa ya istilahnya menanam kemakmuran yang lebih baik. Tentunya kan pengen lebih baik lagi. betul, Bunda. Ya, jadi apapun yang datang pada diri kita itulah karma kita. Baik dan buruk, apalagi ngurusin karyawan yang 80. Jadi kalau intinya untuk bisa membuat pertumbuhan nanti Grand Pass ini bertumbuh lebih baik, sederhana saja, makmurkan dulu karyawan. Setelah karyawan kita makmur, bagus, otomatis kok nanti semua juga akan berjalan lebih baik. Selesaikan hutang dengan banyak orang. Termasuk sama ini pesan saya. Sama klien, sama orang-orang yang beli, Konsumen. konsumen. Nah, itu dia. Itu Yang Ya ngasih mumpung kita barang juga. bicara di Semua sini kan kita itu tips yang luar biasa. Ya, yang ngasih barang, yang ngasih ngebon, supplier. Nah, itu juga tuh. ya Harus pokoknya disesuaikan apa juga, Bunda. siapapun yang berkaitan dengan bisnis kita, Pak Suwantika harus mendoakan dia baik juga, gitu lah. Walaupun ada yang komplain, karyawan komplain atau apa, itu bagian dari harus dituai kan? Ya, jadi kita juga harus damai. Ya sudahlah, itu komplain itu masukan buat kita jadi baik. Ya, jangan gerundel. Karena kalau kita gerundel terus kita marah-marah terus itu membawa vibrasi yang buruk buat usaha ini. Apa yang terjadi? Kejatuhan. Kalau dia juga serakah, ya biasanya usaha itu kan bolehlah dapat untung, tapi jangan serakah gitu. Dan menghalalkan Dan menghalalkan segala cara. Misalkan nih bilang, oh saya jual kopi nih 1 kilo, labelnya di sinilah 1 kilo, tapi yang dijual cuma 800 atau 900. Ya ini namanya nggak fair kan? Menipu. Nah apa akhirnya? Kita menipu orang banyak pun akan datang menipu kita karena kita menuai menipu. Ya jadi tolong jaga kualitas daripada kopinya. Kalau memang bagus ya kita bilang bagus. Ya harga itu sebenarnya kalau sudah standar ininya bagus, harga itu mau berapa kalau memang orang itu sudah fanatik ya, pasti akan dicari. Yang penting servisnya baik gitu. Itu penting tuh untuk usaha. Banyak orang yang tidak melihat hal itu sehingga mereka mengabaikan. Jadi bukannya bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, proses-proses dalam ya tadi klien, konsumen itu juga mereka datang juga bagian untuk penyelesaian karma. Nah. Jadi layanilah mereka dengan rendah hati, jangan sombong. Misalnya nih di tempat saya ada seorang waitress gitu namanya. Kan ada nih orang belanja datang. Seperti apa semestinya dia bersikap kalau memang yang datang itu adalah bagian dari kita? Apakah dia harus melakukan sesuatu? Betul, ya. Kalau dia jadi karyawan kita kan tentu di awal penerimaan karyawan itu harus ada briefing ya. Nah, berarti kan nilai-nilai apa yang ditanamkan dalam perusahaan. Setiap perusahaan kan beda-beda Pak, sesuai dengan pilihan. Nah, Pak Swan kan sudah paham nih pembelajarannya. Berarti kan harus mulai digaris besarin ini harus begini. Yang pertama dibutuhkan adalah ketulusan dalam bekerja. Kalau dia tulus, apapun yang dia lakukan dalam proses melayani akan dirasakan oleh customer. Ya, bagus. Tapi kalau dia melayani dengan marah,
nyaman enggak kita? Iya. Misalnya naruh gelas aja di gitu. Kita sudah kaget. Apalagi tidak mempersilahkan. Nah, berarti disitulah Oke, Pak oke. Tanggung jawab Pak Swan dulu Iya. ketika hire pegawai Iya, ini betul. terseleksi, karena paham nanti kalau kita mengambil orang yang katakanlah buruk secara karma, ini akan membawa dampak dalam perusahaan itu. Berarti seleksi itu memang perlu gitu. Nah, ada karma kelompok, kan tidak hanya Pak Swan, nanti dengan karyawan semua ini karma kelompok. Grand Pass tadi, dan upayakan ya dalam proses-proses ini seringlah melakukan briefing untuk hal positif, motivasi, mengingatkan karyawan, karena karyawan kita itu juga punya karma sama yang datang-datang yang mereka layani. Loh, ini kan terus setiap orang punya masing-masing. Ini ada Nah, tali, ini tali Saling terus begitu berhubungan ya. satu sama lain. keterhubungan. Iya. Tapi kalau mereka tidak paham ini, nah itu yang biasanya membuat permasalahan. Dia tidak bisa ikhlas. Kok saya kerjanya melayani dia? Nah, padahal di balik itu semua ada karma, ada proses past life yang kenapa dia harus sampai kehidupan saat ini melayani dia. Nah, itu dibalikkan aja ke sana dan berikan pemahaman. Kan yang penting kan pemahaman mengenai hukum karma itu penting. Kenapa? Karena banyak orang yang masih bingung ya, belum jelas ya, kayak Kan tadi mungkin aja tidak tahu. atau tidak tahu atau menganggap bahwa nggak perlulah yang perlu, gitu, nggak yang penting. penting ego saya, kemauan saya dapat dijalankan di situ. Nah, kalau kita tambahin nih sedikit dengan proses karma, mengapa ini begini, mengapa ini begitu, kan jawabannya cuma ke proses karma dan reinkarnasi. Kalau kita tidak bawa ke sana, ya itu tadi galau, terus pusing, kok begini nasib saya jelek terus, terus komplain terus, tidak nyaman terus, stres terus, mengeluh terus. Nah, jadi ini merupakan dasar sekali karena hukum karma itu kan bukan masalah lahir matinya, tapi hukum karma ini adalah hukum alam yang bisa disebut dengan hukum tabur tuai. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Dasarnya itu saja. Tapi ketika kita menanam kan tergantung dari dia. Mau nanam apa? Tapi dalam proses menanam semua sebenarnya tergantung dari pikiran dulu. Ya, bisakah Pak Swantike melakukan perbuatan baik sebelum berpikir baik? Enggak juga, pasti berpikir dulu. Berpikir dulu, awalnya dari berpikir. Dari berpikir. Jadi kenapa pengendalian pikiran itu perlu? Dan kita adalah bos dari pikiran kita. Bukan pikiran yang jadi bos kita. Ya. Gimana? Baru saya tahu yang Pak seperti Swan ini. ngatur pikiran Pak Swan atau Pak Swan diatur pikirannya? Oh, iya. Kan lebih baik kita mengatur pikiran. Iya kita. betul lah itu. Itu lebih enteng jadinya Pak Dea. Jangan mau kita diperbudak Iya, betul. oleh pikiran kita, tapi kita arahkan pikiran kita selalu positif. Pikiran liar mungkin. Ya, pikiran positif kenapa? Dalam pikiran positif ini hukumnya tabur tuai. Kita menanam pikiran positif, hal positif datang. Kita menanam pikiran negatif, yang negatif juga datang. Tinggal dipilih. Dipilih mau yang mana. Ya, walaupun ini sederhana Pak Swan, enggak muluk-muluk. Tapi inilah dasar konsep dalam kehidupan kita. Hukum alam, ya tabur tuai, terus mengatur pola pikir dan pahami bahwa hukum karma ini tidak bisa turun-temurun. Ya kalau kakeknya yang berbuat ya kakeknya ada yang bawa, bapaknya ya bapaknya. Ini Pak Swan sendiri kan seperti ini. Ya Pak Swan sendiri yang punya karma kemakmuran sehingga dilayakkan. Nah, setelah ini proses tergantung pada diri kita. Apakah kita menerima takdir kita kemudian dapat mengubah nasib kita menjadi lebih baik dengan upaya berpikir positif, atau dapat dari takdirnya tapi tambah terpuruk karena kita tidak mengedukasi diri kita menjadi lebih baik. Ya, jadi ya paling tidak mudah-mudahan nih apa yang kita Bukan sharingkan. mudah-mudahan, saya berharap
apapun yang Bunda sampaikan kepada saya itu bisa mewujud dalam hidup saya dan bisa lebih baik lagi, Bunda. Ya, saya tunggu loh nanti bisnis berikutnya. Iya. Karena ini kan luar biasa. Nah, Pak Swantika walaupun tidak dengan sengaja sudah dalam tingkatan ini berupaya dan ada peningkatan kemakmuran, tolong ya selalu rendah hati. Dan bahkan kalau bisa nanti ketemu saya mungkin setahun 2 tahun, oh Green Space ini sudah buka lagi di sini loh, anak cabangnya begini. Hanya dengan menerapkan sesuatu yang sederhana Dan tadi. saya pasti undang Bunda Nah, sama Pak itu. Kiai untuk minum di Apalagi- situ kan. Wah, lebih nikmat lagi kopinya. Bunda bisa datang memberikan pencerahan, edukasi kepada karyawan Oh, juga. iya, Wah, betul. tambah bagus sekali tuh. Wah, Ya, itu luar biasa sekali. seperti Karena saya itulah. berpikir ini penting buat saya sebagai seorang pebisnis. Wejangan-wejangan seperti ini, apalagi zaman sekarang dengan bisingnya kehidupan, orang tidak sempat berpikir tentang dirinya, kerja. Seperti saya hari ini mendapatkan penjelasan yang hanya tak sampai 2 jam, tapi apa yang saya rasakan adalah semua kegalauan yang selama ini yang saya rasakan itu sudah terjawab, Bunda. Ya. Dan Ya. berharap tidak hari ini saja saya bisa ketemu Bunda. Kalau Ya, Bunda lewat kalau ada Ubud, masalah silakan nanti mampir. atau Pak silakan. Gede. Ya kapan-kapan kita ngopi cantik juga rasanya. Oh, Saya juga juga nih. suka kopi Bukan gitu. kopi cantik saja, ngopi ganteng juga. Oke. Terima Ya, kasih. Terima kasih Bunda. Ya, nanti atas salam buat semuanya. Bapak, Oke. buat Ibu. Saya salut mendengar. Izinkan saya perjuangan. menyimpan ini kembali. Iya. Selalu dibawa Pak dan Oke. menjadi motivasi dan inspirasi menjadi lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Gede. Sama-sama. Saya juga bisa. Mungkin saya berkarma juga ya sama Pak Oh, Gede. jelas Kenapa lah. harus dia gitu loh? Padahal saya kan punya banyak teman gitu. Ya melalui dia lah proses terima kasih, ini Pak bisa Gede. jalan. Sama-sama. Utang saya lunas ya. Ya, oke Oke, Bunda. ya. Saya harus Iya, silakan melanjutkan Pak. swadharma Ini sudah saya sebagai banyak seorang waktu. penjual kopi. Terima kasih saya sudah Sampai didatangin. ketemu. Terima kasih oleh-olehnya buat Oke. saya. Silahkan Sesuatu ya. disimpan Bunda. Pasti. Dan saya tunggu apa pendapat Bunda tentang kopi ini melalui teman baik saya. Terima kasih Bunda. Sampai Sama-sama ketemu. Pak. Nggih. Nggih, sama-sama. Nggih. Ya titip ini di sini. Oh Bunda. iya. Nggih, nggih. Wih, luar biasa Bang. Mantap. Wih. Terima kasih juga. Ya, ya. Bagaimana kesan Anda ketika menonton fragmen tadi? Tentunya mulai sedikit demi sedikit menjawab apa yang selama ini membuat kalian galau, bukan? Karena pemahaman yang di luar banyak sekali menyatakan bahwa apa yang ditanam oleh kakek akan dituai oleh cucunya. Dan ini menurut saya adalah proses pembenaran, bukan suatu kebenaran. Karena kebenaran itu tersendiri merupakan hukum karma atau tabur tuai. Siapa yang menanam, maka dialah yang akan menuai. Jadi tidak bisa karma ini diwariskan. Ingat ya, karma tidak bisa diwariskan. Tapi kalau harta bisa loh. Jadi kalau kakeknya punya harta banyak, wah tentu dong beruntung sekali yang lahir jadi cucunya. Tapi dengan karma kemakmuran yang dimiliki oleh masing-masing orang, tentunya membuat cerita ini berbeda. Apa maksudnya? Seperti yang kita lihat tadi dari Pak Swantika, ya, mempunyai seorang ayah yang ternyata ketika terlahir mempunyai karma kemakmuran yang sedikit, tapi dia terus berjuang. Dan ketika dia bertumbuh, Pak Swantika, dia mampu melampaui apa yang menjadi takdir atau karmanya dengan usaha. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata karma kemakmuran ini sesuatu yang harus diupayakan masing-masing. Jadi tidak bisa apa yang dilakukan oleh Bapak Pak Swantika itu akan didapat oleh Pak Swantika. Nah, kita mulai paham juga bahwa oh karma itu seperti itu. Jadi jangan melakukan pembenaran ya kepada orang lain. Wah, ini memang karena kakek saya atau bapak saya terus saya begini. Tidak bisa. Ayo kita mulai menerima karma kita
masing-masing. Jadi jangan lagi menyalahkan orang lain atas apa yang kita terima saat ini. Tentunya hukum karma, apa yang kita tanam dahulu, proses reinkarnasi kita terdahulu, itulah yang kita tanam saat ini. Kembali, itu adalah takdir, karma. Nah, bagaimana kita menyikapi hidup kita saat ini? Itu tergantung pada diri kita. Karena itulah yang menjadi nasib dari diri kita. Seseorang yang menyikapi karmanya dengan baik, dia menanam kebaikan, otomatis dia mengubah takdirnya menjadi lebih baik. Kualitas hidupnya pun menjadi lebih baik. Nah, tapi ketika dia dilahirkan dengan karma yang baik, atau mungkin kemakmuran yang berlimpah, dia lahir di keluarga kaya, tapi tidak mengubah dirinya dengan karakter yang baik, dia seenaknya sendiri, egois, semena-mena, kemudian dia pun akan terpuruk dari apa yang dia tanam, bukan di masa lalu, tapi saat ini. Jadi ingat ya, kita harus menanam kebaikan untuk mengubah nasib kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Jadi kita paham apa yang kita tanam saat ini akan kita tuai pada saat yang akan datang. Seperti kasus Pak Suantika yang tadi kita angkat, beliau punya usaha dan banyak orang yang bekerja dengan beliau. Sekarang tergantung pada proses seorang pengusaha, apakah dia akan menanam kebaikan atau bahkan dia akan melakukan sesuatu yang curang untuk dirinya. Ada yang berpikir pelit, ya kan? Ada yang curang atau menipu dalam usaha. Tentunya ini adalah suatu proses menanam yang buruk, sehingga jangan salahkan siapa-siapa ketika di saat yang akan datang proses kemakmurannya pun bisa terpuruk. Pahami hal ini, tanam kebaikan lebih banyak, apalagi bersama orang-orang yang dekat dengan diri kita. Karena disitulah karma yang harus kita selesaikan. Ya, mereka karyawan kita merupakan hutang karma kita di masa lalu. Bagaimana dalam alam ini mereka bisa menjadi karyawan? Tentunya ada sesuatu di balik ini semua. Maka tugas kita adalah menyelesaikan hutang karma dan buatlah karyawan kita makmur. Karena ketika karyawan kita menjadi makmur, mereka akan berdoa lebih banyak untuk kemakmuran kita juga. Dan apa yang kita tanam, itu pun akan kita tuai. Ya, sedikit demi sedikit sudah mulai paham ya dengan hukum karma. Jangan lagi berpikir seperti sebelumnya dengan alasan pembenaran untuk diri kita. Pahami hukum karma, pahami dan belajar. Karena walaupun sederhana, semua butuh proses belajar. Seperti saat ini, mungkin ini adalah suatu pemahaman yang baru. Oh, pantes toh seperti itu. Oh, pantes ini yang terjadi pada diri saya. Ya, mungkin jawabnya hanya oh. Ya. Berapa orang menganggap ini sesuatu yang tidak penting. Tapi setelah kita belajar, oh ini penting banget. Karena inilah dasar untuk seseorang dapat mengubah nasibnya. Siapa sih nggak kepingin punya kemakmuran yang lebih baik? Ya, tentunya semua kepingin kita makmur. Maka hilangkan pikiran pelit. Nah loh, siapa yang masih pelit ya? Karena kalau di dalam pikiran bawah sadar kita masih pelit, artinya kita tidak mau berbagi. Bagaimana dengan hukumnya? Ya, kalau kita pelit pun tidak ada kemakmuran yang datang. Nah, berarti kita harus mau berbagi kemakmuran dengan banyak orang agar kita menjadi lebih makmur lagi. Walaupun pelit masih dalam pikiran, pikiranlah yang menyebabkan karma itu terjadi pada diri kita. Mulai sedikit demi sedikit
menghilangkan pikiran pelit, dan berpikirlah untuk berbagi dengan banyak orang. Karena dengan berbagi dengan banyak orang, kita menanam kemakmuran yang lebih banyak untuk diri kita. Kita pun dapat melanjutkan proses hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik. Ya, itulah hukum karma. Itulah reinkarnasi. Walaupun kita setiap hari mengalami kejadian-kejadian, tapi kalau orang yang tidak paham dengan konsep karma dan reinkarnasi, mereka pasti kebingungan, mereka pasti galau, mereka pasti menyalahkan semua orang di luar diri kita. Tapi mereka yang sudah belajar dan memahami hukum alam ini, hukum tabur tuai atau hukum karma, mereka tidak lagi menunjuk keluar, mereka akan melihat ke dalam diri dan ikhlas menerima proses hidup, tidak mengeluh. Bahkan mereka akan lebih mudah bersyukur kepada Tuhan. Sudahkah Anda bersyukur? Atau masih galau? Atau masih mengeluh? Kalau kita masih mengeluh, berarti kita belum benar-benar paham dengan hukum karma. Mari kita bertumbuh bersama, karena setiap hari Sabtu kita akan belajar bersama mengenai karma dan reinkarnasi. Mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat bagi kalian semua, ya, dan tentunya dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Tolong bantu saudara kita, teman yang masih galau, masih suka mengeluh, ya, menyalahkan orang lain. Ajak mereka memahami konsep karma dan reinkarnasi bersama saya, Bunda Arsa Ningsih.